Kalau Abah jadi presiden dan kekuasaan masyarakat akan sejahtera, siapa yang bisa menjamin kalau Anies jadi presiden rakyat akan sejahtera? Duh, gue kalau biar kalian itu tidak termakan kontaminasi kata-kata Pak Anies yang dilontarkan di depan wartawan, nih gue ngerasa kayak merasa jijik, bener-bener kayak ngerasa apa ya? Bentar, gue bahas. Kayaknya Pak Prabowo kalah tuh gara-gara lulu pada ini yang milih kemarin 2 kali. Gua 2 kali nyoblos Pak Jokowi menang terus, sampai sekarang nyoblos Gibran sama Pak Prabowo menang juga. Iya ya, termasuk aku ya guys. Berarti lulu pada bawa sial. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala berbahaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini guys, beberapa video yang menarik untuk kita reaction ya kan guys. Nah, sebelum kita mulai, langsung saja subscribe dulu ya guys. Dan ya, jika sudah, terima kasih banyak-banyak. Dan langsung saja kita cus ke videonya. Kalau Abah jadi presiden dan kekuasaan masyarakat akan sejahtera, siapa yang bisa menjamin kalau Anies jadi presiden rakyat akan sejahtera? Gak ada yang bisa menjamin. Siapa yang bisa menjamin? Carilah ya? pemimpin yang jujur. Jujur aja nggak cukup. Benar. Jujur benar, nggak cukup. Ini yang kita cari, ini orang nomor 1 Indonesia. Harus komplit, paket komplit. Ya, benar, jujur, bang. adil, cerdas, ya kan. Dan yang paling penting nomor 1 itu pengendalian diri. Kalau masalah jujur ya, Anies jujur, Ganjar jujur, Prabowo jujur. Iya. Tapi siapa yang paling punya pengendalian diri yang kuat? Hanya Prabowo Subianto. Anies, Ganjar kalau dia punya pengendalian diri yang kuat, ketika mereka kalah, mereka akan legowo. Tapi mereka nggak legowo, ya kan? Ya, masuk akal. Prabowo, karena dia punya pengendalian diri yang kuat, ya kan? Di Sumatera dia kalah. Begitu ada bencana di Sumatera, tetap saja dikirim bantuan oleh Prabowo ke Sumatera. Kasih tahu bang. 11-12 kayak Pak Jokowi. Jokowi nggak peduli di daerah mana dia kalah, di daerah mana dia menang. Benar, pembangunan bang. tetap harus merata dari Sabang sampai Merauke. Itu namanya Termasuk presiden. di NTB ya, termasuk harus di punya NTB. pengendalian diri. Jadi jujur saja nggak cukup. Untuk elit politik dan orang-orang yang berkecimpung di bidang keuangan, jujur saja itu nggak cukup. Tetap harus punya pengendalian diri. Kalau yang namanya jujur ya, ketika mereka ketangkep korupsi, ditanya sama hakim, betul saya pakai, ya kan? Karena sudah ada bukti. Jujur dia dipakai, tapi dia nggak punya pengendalian diri yang kuat. Uang negara lah dipakai untuk kepentingan pribadinya, ya kan? Benar juga ya. Baru terpikir kayak ya, teman kayak teman saya berkecimpung di bidang keuangan, ditanya sama bosnya, kalau kerja di sini harus jujur. Dalam hati saya ketawa, tapi saya diem aja. Ini kan, kalau namanya orang berkecimpung di bidang keuangan, jujur saja itu nggak cukup. Nomor 1 itu pengendalian diri, hawa nafsu. Iya benar. Kuat juga. gak dia mengemban amanah ini? Itu. Jangan uang-uang ini dipakai untuk kepentingan pribadinya. Iya kan? Iya. Wah, kuat sekali kalau masalah pengendalian diri seorang Prabowo Subianto ini. So tahu bang, bukan so tahu, ya kan? Dia orang kaya bos. Kalau dia pengen punya istri banyak, bisa itu. Tapi kan enggak kan? Itu namanya hawa nafsu. Jadi udah nggak salah pilih kita memilih Prabowo Gibran ini di 2024 ini. Kita doakan saja. Ya juga. Semoga ya, Prabowo bisa menjadi juga. presiden yang amanah 2024 sampai 2029. Amin. Jaga terus persatuan, jangan pada lupa ngopi. NKRI harga mati. Mantap. Saya pikir Pak Anies bisa menerima ini sebagai seorang kesatria, sebagai seorang gentleman. Gak usah menang atas namakan rakyat. Orang gak semua kok bakal milih Anda. Gak semua pilih Pak Ganjar juga. Karena enak banget. Apa-apaan, dia kira dia siapa? Anda kira Anda siapa Pak Anies? Anda kira tuh Anda siapa? Iya. Dengan enaknya mengatur, kami akan bawa 1000 pengacara. Kami menuntut pemilu 2 kali. Kita ulang pemilu 2 kali. Gak masuk akal. Bener-bener gak bisa akal. Itu Anda benar-benar tidak pantas disebut sebagai negarawan. Sama sekali kali ini tidak pantas. Semisalnya mereka pakai benar-benar, semisalnya ya, tolong tangkap kata-kata ini. Semisalnya mereka benar-benar menang dengan cara yang murni. Pak Prabowo menang dengan cara yang murni. Berarti kita memfitnah dia loh. Nambah dosa lagi loh. Dan ingat, pemilu ini diadakan, KPU ini keputusannya ada pas lagi ada di bulan puasa, bulan suci Ramadan. Iya. Kalau semisalnya Pak Prabowo menang dengan cara seperti itu, dengan cara yang jujur, semisalnya, saya kutip sekali lagi, semisalnya dia jujur, berarti kita yang menuduh ini, berarti kita memfitnah dia. Apa kita nggak berdosa? Dosa. Apa Pak Anies nggak merasa berdosa Pak ngomong kayak begitu? Ada loh beberapa mekanisme pemungutan suara di TPS-TPS tertentu yang dinilai oleh KPU dan Bawaslu ini tidak memenuhi sesuai dengan standar pemilu.
makanya mereka ulang di beberapa tempat. Tapi 100% tetap suara Pak Prabowo tetap menang. Ya, unggul terus ya. Gua sebagai pendukung Pak Ganjar nggak sedih melihat ini? Ya kita sebagai pendukung pasti sedih. Cuman kita sportif, kita punya jiwa sportif. Kenapa? Demokrasi, undang-undang kita harus hormati. Ada mekanisme hukumnya, tapi bukan pemilu 2 kali. Bukan pemilu 2 kali. Ini Pak Anies ini bener-bener, aduh, gue kalau biar kalian itu tidak termakan kontaminasi kata-kata Pak Anies yang dilontarkan di depan wartawan. Ini gue ngerasa kayak merasa jijik, bener-bener kayak ngerasa apa ya? Muak. Merasa enak gitu loh, jijik. Maksudnya ini bener-bener keterlaluan sih. Gue baru baca CNN tadi pagi bahwa Anies menuntut pemilu diulang. Wow. Oke, sebelum itu gue mau kasih tahu. Di sini gue bukan pendukung Pak Wowo, ya. Gue bukan pendukung Pak Prabowo, sama sekali enggak. Pendukung Ganjar ya. Pendukung Pak Ganjar Mahfud. Iya. Dan gue bukan pendukung kubu 02, sama sekali bukan. Disclaimer itu dulu ya. Sampai bawa 1000 kuasa hukum. Itu mau geruduk KPK, itu mau menggeruduk gedung KPU, mau perang, bener-bener perang secara fisik atau perang mental. Yang demo-demo itu yang diajak pemilu, kayaknya. itu memang Bawaslu, Badan KPU, mereka memang sudah siapkan. Ada tapinya. Itu sebenarnya dan kemenangan mutlak sang presiden lewat pemilu itu sudah diputuskan di hukumnya lewat undang-undang kita. Dia bilang bahwa akhirnya DKI kembali ke tangan pribumi. Oh, waktu itu ya. Gila. Dan langsung itu jejak digital itu tersebar kemana-mana. Apakah nanti tidak ada efek sampingnya ketika pemilu 2 kali dibuat? Siapa bilang? Apa kalian siap nanti harga-harga tiba-tiba naik tanpa alasan? Harga bensin tiba-tiba naik dalam alasan. Of course, meskipun akan naik juga nanti pada waktunya. Apakah kalian bisa terima itu? Itu bukan anggaran kecil loh untuk mengadakan pemilu sampai ada 2 kali putaran. Lihat sampai sekarang. Apakah ada suara dari PDIP untuk langsung maju? Yang bergerak duluan akhirnya siapa? Pak Anies, Pak Surya Paloh dan kawan-kawan, PKS, PKB, mereka yang duluan maju ke Dewan Rapat Paripurna untuk mengajukan hak angket tanpa PDI Perjuangan. Awalnya mereka menunggu lokomotif PDI Perjuangan di depan dan mereka di belakang, tapi PDI sama sekali nggak bersuara tuh. Mau dengan cara apapun kayak kalian menang. Ingat, yang kalian tanggung jawabin itu nanti ketika nanti kalian udah di liang kubur. Benar. Ya, saya mau balik nih ke Pak Anies. Mau sampai kapan Pak narasi-narasi busuk seperti itu Bapak keluarkan? Nuntut pemilu diulang 2 kali, bawa 1000 pengacara, narasi-narasi bodoh. Bener-bener bodoh. Anda tidak pantas orang negarawan ngomong seperti itu. Mendebarkan apa ya? Mendebarkan kebencian gitu loh. Jadi di kalangan pendukung Anda, lalu pendukung Anda mencoba untuk merasuki orang-orang lain dengan statement-statement Anda yang seperti ini. Kita bongkar sama-sama siapa yang paling kotor atau siapa yang main kotor di pemilu ini. Kalau semua makanya kita akan lihat kekonyolan tiga capres ini nih. Untuk menelanjangi mereka. Loh, politik uang itu sepertinya mereka bertiga udah lumrah kok itu dilakukan. Serangan-serangan fajar itu pasti udah lumrah. Ketika hak angket ini dimulai nanti, bayangin skenario di ruangan itu, mereka bertiga berkecamuk. Ini saya punya bukti ini saya punya bukti ini, saya punya bukti ini. Berantem mereka bertiga. Biar Gibran berbicara, biar Pak Jokowi berbicara, panggil Pak Jokowi. Undang-undangnya bisa. Pemanggilan Pak Jokowi secara paksa kalau misalnya Pak Jokowi menolak, bisa. Ada undang-undangnya, bisa dipanggil aparat negara. Aparat negara itu berarti bisa presiden, anak presiden, ketua DPR, ketua siapapun, ketua partai, siapapun dia. Ketika hak angket mengeluarkan surat perintah untuk dipanggil, maka mereka harus datang memenuhi panggilan itu. Kau seperti anjing yang sedang terjepit. Di saat kau lepas dari masalah, kau malah menyakiti hati orang yang sudah menolong kamu. Kalau kamu tidak bisa membalas budi baik orang yang sudah menolong kamu, setidaknya kamu jangan menyakiti hatinya.
Paham? Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak. Anies sudah jadi presiden. Coba kita lihat. Oh, Pak Presiden. Oh, Pak Presiden. Alhamdulillah. Ini bersama teman-teman Pak Presiden. Garuk kepala yang di belakang. Iya, bergerak terus ya. 8 jam dari kapten. Selamat malam Pak Presiden. Assalamualaikum. Pak Presiden. Udah ada hasil 96 juta versus 40 juta. Masih dibilang curang. Curang ya. Garis bawahi tadi yang gue bilang ya. Terus gue nemu komen katanya gini. 2 periode kemarin saya nyoblos Prabowo, tapi tahun ini kayaknya saya pilih Anies katanya gitu. Oh iya 2 iya. tahun kemarin pengorbanan saya mendukung Pak Prabowo, tapi Bapak akhirnya kalah dan dicurangi katanya sama Pak Jokowi. Akhirnya sekarang saya pilih Pak Anies aja, karena kalau Pak Anies menang udah pasti jujur. Bentar gue bahas. Kayaknya Pak Prabowo kalah tuh gara-gara lulu pada ini yang milih kemarin 2 kali. Gua 2 kali nyoblos Pak Jokowi menang terus, sampai sekarang nyoblos Gibran sama Pak Prabowo menang juga. Iya ya. Termasuk aku ya guys. Berarti lulu pada bawa sial. Nah yang demo isiannya sama aja tuh sama yang 2019 kemarin demo. Itu aja. Berarti apa? Yang kemarin gak terima Pak Jokowi menang dan demo alasannya membela Pak Prabowo, sekarang melakukan hal yang sama, hal template demi ngebela Pak Anies. Udah paling bagus Pak Prabowo ini keluar dari pendukung-pendukung toksik itu. Alhamdulillah serem. Ya. Serem. Dikit-dikit ngancem, dikit-dikit bawa-bawa agama. Pindah aja katanya, pindah agama aja yang nggak milih yang percaya Prabowo menang. Iya. Kok ngatur? 2019 yang menang dikatain curang. Sekarang 2024 yang menang juga dikatain curang. Nggak ada kerjaan lain apa selain kalau paslonnya kalah, demo sama teriak curang. Itu nggak ada kerjaan lain tuh. Begitu gak ada aja emang tuh, hah? Kagak bosen apa lo mau berapa kali putaran sih, ha? Mau berapa kali periode mau teriak-teriak curang hanya karena pilihan lo yang kalah. Disuruh buktiin kecurangannya di mana dan apa nggak bisa, tapi pendukungnya pada percaya. Gak apa-apa sih lu bertingkah aja tuh pendukung 01, nggak apa-apa bertingkah aja, gue yang ketawain serius. Wah, kita jadi penonton. Udah bisa bobo nyenyak. Gak salah pilihan gue, ternyata dicintai sama seluruh rakyat Indonesia. Iya benar. Again and over again. Ya. Ya. Jangan nangis, anak-anak abah, udahan main abah-abahannya, kagak capek. Udah ya, jangan ngerengek ya, jangan tantrum ya, repot. Kalau demo nanti ngerusak fasilitas umum. Aduh, emang lu doang yang bayar pajak, ha? Gue juga bayar pajak. Sama-sama punya hak juga, tapi gue nggak suka tuh ngerusak-ngerusak fasilitas umum. Bye-bye ya, banyakin istighfar aja. Oke guys, ya benar juga kata Mbak nih ya kan. Dulu yang katanya pendukung Anies dulu 2 kali memilih Prabowo dan sekarang memilih dukung Anies. Ya pantesan aja dulu ya Pak Prabowo kalah karena pendukungnya yang itu aja ya kan, yang suka demo, yang suka ya pokoknya yang suka ngerusuh ya kan. Pantesan aja Pak Prabowo dulu kalah ya. Kita yang dulu dukung Pak Jokowi 2 kali, sekarang dukung Pak Prabowo sekali. Ya alhamdulillah tetap menang. Dulu kita dukung Pak Jokowi menang 2 kali, sekarang kita dukung Pak Prabowo menang juga. Tetapi walaupun begitu, tidak semua pendukung Prabowo yang dulu ya kan, pendukung Pak Prabowo yang dulu yang suka demo juga ya. Ada juga yang ikhlas mendukung Pak Prabowo ya kan, ikhlas karena ketulusan beliau. Tetapi ada juga kelompok-kelompok yang ya mendukung Pak Prabowo hanya semata-mata ingin menggulingkan Pak Jokowi ya kan. Nah, dan ketika Pak Prabowo kalah dulu mereka lah yang demo. Sekarang yang demo-demo dulu itu pindah mendukung Pak Anies. Kalah Pak Anies, sekarang mereka juga yang demo. Itu aja lah ya kan. Wow, tadi aku terkesan juga
lantang sekali berbicara abang kita pendukung Ganjar ya, pendukung Ganjar yang ya bisa dibilang skakmat Anies Baswedan yang yang ya bisa dibilang mengatakan pemilu curang terus dan menggugat hasil pemilu ke MK membawa 1000 pengacara katanya ya. Ini mau mau ke MK bawa 1000 pengacara, mau demo atau gimana? Padahal yang demo aja nggak sampai 1000 ya kan, ratusan aja. Kan lucu ya kan. Tapi terbaik buat abangku pendukung Ganjar, cepat legowo. Ini barulah pendukung Ganjar yang cerdas ya kan. Tidak seperti anak-anak abah ya kan, sampai sekarang masih curang, teriak curang. Alamak. Udahlah guys, itu sajalah untuk video kali ini. Coba kalian berkomentar apa yang harus kalian komentari, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.